Oleh karena itu kita pada sistem matematika dengan 2 operasi, kita, eee, menggunakan 2 buah operasi dengan simbol bintang dengan pagar ya. Tapi kalau di grup kan, kalau kita punya grup S dengan operasi bintang seperti itu ya, lebih sering tulis sebagai S dengan operasi kali seperti itu ya. Nah, operasi kali ini artinya dia bebas ya, tergantung pada operasinya. Jadi dibanding menulis A bintang B gitu ya, lebih enak menulis dengan A dikali B seperti itu, ya. Nah, karena sebenarnya kita belajar itu abstrak gitu, ya, kita tidak tentukan apa operasinya seperti apa, kita hanya berbicara strukturnya, ya. Karena kita bicara struktur, kita tidak penting apa objeknya, ya, objek dan operasi antar objek gitu ya. Tidak penting detailnya seperti apa, yang penting objeknya ada, operasinya ada, sifat objeknya ada, sifat operasinya ada, eee, personal objek dan personal operasinya tidak ada, ya. Ya sama seperti ya kalau di, apa namanya, dunia SJW, kalian tahu SJW? Social Justice Warrior, ya. Orang yang membela-bela hak-hak seperti itu ya. Kayak ada feminisme gitu ya, kalau kita lihat tuh banyak orang-orang feminis yang tidak kita sukai ya. Tapi kita tidak fokus pada orangnya, kita fokus pada idenya, yaitu feminisme feminisme itu intinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ya. Idenya bagus ya, bisa jadi objek-objeknya kita nggak suka, tapi kita harus kalau kita berbicara itu kita harus fokus pada, idenya bukan pada personalnya ya. Oke, lupakan ini nggak nyambung ya, analogi saja, bukan materi kita ya. Nah, ini untuk mempermudahkan seperti grup, saya juga menyimpulkan S itu dengan operasi tambah dan kali ya, seperti itu. Nah, dia kenapa spidolnya ini? Sebentar ya. Oke. Jadi dibanding saya menggunakan operasi bintang dan pagar, saya menggunakan operasi tambah dan kali, ya. Contohnya bilangan bulat ya. Kalau kita punya bilangan bulat, itu dengan operasi tambah dan kali, ya. Kita tahu bahwa Z dengan operasi tambah itu grup ya. Lebih detail grup komutatif. Ya. Nah, kemudian dengan operasi kali seperti ini punya sifat ya, ini yang pertama. Yang kedua sifatnya asosiatif ya, perkan itu asosiatif ya. A dikali B kali C ya, itu sama dengan A dikali B dikali C. Jadi tidak penting mana yang lebih dulu dikalikan ya. Ya, jadi mau kalikan yang sebelah kanan dulu boleh atau yang sebelah kiri dulu boleh. Itu tidak penting lagi ya. Yang ketiga ya kita tahu bahwa yang ketiga ada 2 ya. Jadi A dikali ini kombinasi ya. Kombinasi ya, A dikali B tambah C itu sama dengan AB ditambah AC ya. Yang kedua, A tambah B dikali C sama dengan AC tambah BC ya. Ini namanya distributif kiri ya, ini asosiatif ya. Asosiatif, ini distributif. Ya. Yang atas distributif kiri ya, dari kiri dia berdistribusi, yang bawah berdistributif kanan ya, dari kanan dia. Sama ya. Nah, mungkin mirip dengan grup mungkin tentu bertanya, inverse-nya gimana, Pak? Identitasnya gimana, Pak? Ya. Nah, kita tahu bilangan bulat tidak semuanya punya inverse terhadap operasi kali ya. Tidak semuanya dalam artian yang punya inverse cuma 2, yaitu 1 dan -1 di bilangan bulat ya. Tak hingga lainnya itu tidak punya inverse.
ya. Oke, karena itu sifat punya inverse tidak begitu menarik ya. Kalau kita membicarakan dua operasi ya, mungkin cukup inverse-nya terhadap operasi tambah aja. Dengan operasi kali mungkin tidak ya. Kalau kita terlalu strict nanti ya apa namanya? Tidak banyak kita pelajari, ya. Nah, berkaca pada sifat-sifat bilangan bulat ini, kita mendefinisikan sistem matematika yang seperti di grup itu ya. S ya dengan operasi tambah dan operasi kali ini dikatakan ring ya, atau mungkin katanya gelanggang seperti itu. Ya, dikatakan ring atau gelanggang apabila ya satu memenuhi bahwa S dengan operasi tambah, operasi pertama ya, itu adalah bentuk grup komutatif. Ya. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif ya untuk setiap A, B, C di S ya, berlaku A dikali BC sama dengan AB dikali C seperti itu. Oke. Yang ketiga, untuk setiap A, B, C anggota S itu berlaku yang pertama ya, A dikali B tambah C sama dengan AB tambah AC dan B tambah C dikali A sama dengan BA tambah CA ya seperti itu. Nah ini kebalik saya simbolnya tapi nggak masalah ya. Intinya dia berdistributif kiri dan berdistributif kanan. Oke. 2Z atau himpunan bilangan genap ya. Ini memenuhi sifat ini ya. Kita sudah buktikan di materi sebelum bahwa 2Z ini adalah grup komutatif ya. Atau grup Abel. Ya, dengan operasi tambah ya. Dan dia mengikuti karena ini berlaku untuk setiap bilangan bulat ya. Karena Z bilangan bulat itu berlaku sifat distributif kiri dan kanan ya. Di semua bilangan bulat berlaku apalagi cuma di sebagian bilangan bulat ya. Jadi intinya kalau dikatakan bahwa setiap mahasiswa matematika itu setiap anak matematika itu pinter ya. Artinya kalau kita cuma ngambil sebagian anak matematika misalnya anak GRC gitu ya. Otomatis semua anak GRC juga pinter ya. Jadi sifat itu dibawa karena sifat dari distributif itu berlaku di keseluruhan himpunan apalagi di sebagian anggotanya ya. Oke, jadi 2Z ini ya dengan operasi tambah dan kali itu membentuk ring seperti itu. Contohnya adalah R ya. Selain bilangan bulat dan bilangan genap, bilangan real dengan operasi tambah dan kali juga membentuk ring seperti itu ya. Ya, gimana? Kita sudah belajar di ini yang contoh pertama, contoh kedua ya. Ini contoh ketiga. Kita di kuliah sebelumnya belajar bahwa bilangan real dengan operasi tambah itu suatu grup komutatif ya. Kemudian dia terhadap operasi kali dia berlaku asosiatif dan distributif ya. Ya itu kita sudah belajar di matematika dasar. Ya. Persisnya ya sejak SMA, SD, SMP sudah belajar sebenarnya. Kalau mungkin di SD anak saya waktu kelas 3 atau kelas 2 kemarin belajar bahwa sifat asosiatif yaitu kalau di mana tiga unsur kalau dikalikan itu tidak penting mana yang dikalikan terlebih dahulu karena berlaku sifat asosiatif seperti itu ya. Jadi sudah sejak SD kan mengenal sifat seperti itu. Ya kalau SD, SMP, SMA mungkin atau mungkin sampai kuliah semester 3 mungkin buat apa kita bahas sifat-sifat asosiatif ya? Padahal
Kalau kita di mata kuliah struktur aljabar justru itu penting sifat itu ya, karena sifat itu yang dipakai untuk membuktikan sesuatu. Ya, jadi ini berlaku sifat asosiatif, distributif kiri dan kanan ya. Jadi ini suatu ring juga. Ya, contoh keempat, ya mungkin yang agak tidak mainstream ya, yaitu matriks 2x2 dengan komponen bilangan real. Oke, dengan operasi tambah dan operasi kali matriks gitu ya. Jadi operasi tambah dan kalinya ini bukan tambah dan kali bilangan lagi, tapi tambah matriks dan kali matriks seperti itu. Ya, di grup kita sudah belajar bahwa matriks 2x2 dengan komponen bilangan real terhadap operasi tambah itu grup komutatif ya. Nah, tapi di aljabar elementer kita sudah belajar juga bahwa matriks itu mempunyai sifat asosiatif ya. Jadi matriks A dikali matriks B dikali matriks C ini mau yang B dan C dikali terlebih dahulu akan sama dengan kalau A dengan B dikali terlebih dahulu. Ya. Jadi berlaku sifat asosiatif. Ya distributif ya ada ya. Silakan kalian buka buku aljabar linear elementer ya. Catatannya dibuka ya. Itu ada juga distributif ya. Ya, jadi ini adalah suatu ring ya. Nah, bagi kalian yang sudah ngambil teori bilangan, ya tidak perlu ngambil teori bilangan ya. Bilangan bulat modulo ya, Zn dengan operasi tambah modulo dan kali modulo ya. Itu kita sudah pelajari bahwa Zn dengan operasi tambah itu suatu grup komutatif ya. Nah, yang perlu kita cek apakah berlaku sifat distributif dan asosiatif ya. Nah, kalau kalian bagi belajar teori bilangan itu sudah kita tahu ya, sudah kita pelajari buktinya bahwa kalau di Zn pun berlaku sifat asosiatif ya. Dan juga berlaku sifat distributif ya. Jadi kuncinya adalah kalau kita punya A plus B mod N, ini kan Zn operasi mod N berarti ya, itu sama dengan A mod N tambah B mod N ya, seperti itu ya. Demikian juga dengan perkalian ya. Dikali B mod N seperti itu. Oke, ya tinggal dimanfaatkan ini saja. Oke. Nah, ini contoh yang tidak mainstream lah. Jadi Zn dengan operasi tambah dan kali itu membentuk suatu ring ya. Sekali lagi nih contoh ya. Kalau kita bekerja bukti, ya bisa dikatakan kita tidak menggunakan contoh untuk membuktikan ya. Contohnya ya. Kalau kita punya tambahan ya bahwa kalau kita punya R itu ring ya. Kita punya unsur identitas terhadap persi jumlah ya. Pasti punya ya. Identitas penjumlahan. Ya, kalau di bilangan bulat kan 0, bilangan real 0. Di matriks 0 seperti itu ya. Di Zn 0 juga ya. Itu kita sibukkan dengan 0. Ya. Ini dijamin ada ya. Nah, di ring bisa jadi juga punya identitas perkalian ya. Itu kita namakan 1 ya.
Jadi kita tidak lagi bicara identitas di ring ya, tapi kita bicara identitas penjumlahan dan identitas perkalian ya. Kita tidak mengatakan identitas, tapi kita katakan 0 dan 1. Jadi 0 di R itu berarti identitas operasi pertama atau operasi penjumlahan ya. Kemudian identitas perkalian kita katakan 1, seperti itu. Ya. Ingat bahwa ring belum tentu punya identitas perkalian. Ya, makanya definisi ring itu tidak seperti itu. Tapi sebenarnya banyak orang yang memaksa bahwa ring itu harus punya identitas perkalian ya. Tapi itu kurang baik ya. Bukan kurang baik ya, itu versi lainnya ya. Tapi kita menggunakan definisi yang lebih sederhana, yaitu tidak harus punya identitas perkalian. Jadi kalau ring itu punya identitas perkalian, saya katakan di soal ya kalau kita ujian. Nah ini contoh ring yang tidak punya identitas perkalian ya. Ini ya, bilangan genap ya. Karena identitas perkalian di bilangan bulat itu kan 1 ya, 1 bukan bilangan genap ya. Jadi kalau kita menggunakan definisi kedua, maka bilangan genap itu tidak punya identitas perkalian ya. Oke. Nah, sekali lagi ini hanya perjanjian aja, identitas penjumlahan kita katakan 0, identitas perkalian kita katakan 1. Oke. Selain identitas, ada namanya inverse ya. Inverse penjumlahan dan inverse perkalian. Kalau di bilangan bulat kita ambil 2, kalau kita katakan inverse-nya 2 berapa? Ini nggak jelas ya, kita harus tegaskan kalau kita bicara ring. Seperti grup tidak perlu ditegaskan ya, karena sudah jelas, inverse-nya adalah satu operasi aja. Sedangkan kalau di ring, perlu ditegaskan inverse penjumlahan atau inverse perkalian gitu ya. Kalau di bilangan bulat, ini punya inverse penjumlahan, yaitu adalah min 2. Inverse perkalian dia tidak ada. Ya. Nah, untuk mempermudah pembicaraan atau penulisan ya, kita seperti 0 dan 1 kita katakan inverse penjumlahan itu adalah negatif. Ya. Karena kayak bilangan bulat ya inverse-nya adalah negatif ya. Sedangkan inverse perkalian kita katakan inverse. Ya atau balikan ya. Ya perjanjian aja. Jadi kalau inverse itu pasti terhadap perkalian ya. Kalau inverse penjumlahan ya kita katakan negatifnya seperti itu. Ya, hanya perjanjian aja ya. Biar mudah aja. Biar kita nggak nulis dua kata ini, cukup satu kata ya. Kalau identitas malah lebih gampang ya 0 dan 1. Ya, ini juga alasan kenapa kok definisi ring yang tanpa kan ring itu definisinya 2 ya. Ada yang kita bahas ini, yang kedua adalah ditambahkan satu sifatnya itu punya identitas perkalian ya. Yang tidak sama dengan identitas penjumlahan. Ya. Kalau di grup kan himpunan 0, himpunan kosong gitu, itu pasti grup ya. Pasti ya. Atau grup subgrup trivial ya. Atau grup trivial. Kalau di R atau bilang bulat ya, 0 itu kalau identitas perkalian dikatakan harus ada, maka 0 itu bukan ring. Ini bukan ring ya. Nah, padahal kita inginnya seperti grup itu, bahwa 0 itu ring juga ya. Akibatnya kalau menggunakan definisi kita, 0 itu adalah ring, karena tidak mewajibkan ada identitas perkalian yang berbeda dengan identitas penjumlahan. Ya. Nah, itu alasan kenapa saya menggunakan definisi ini. Jadi kalau kalian buka buku, terus buku-buku lama ya, itu satu harus identitas perkalian itu harus ada ya untuk di definisi ring seperti itu. Oke, sekarang kita main-main dengan bukti ya. Misal R ring. Nah, sekali lagi seperti grup, kadang saya tidak tulis dalam bentuk R tambah kali gitu ya. R ring aja langsung ya. Berarti dengan operasi pertamanya tambah, operasi keduanya kali. Seperti apa itu nggak penting ya. Kalau kita punya R ring, ya, kemudian A itu anggota R,
Pertanyaannya apakah 0 kali A itu sama dengan 0? Kalau dibilang bulat iya. Di matriks iya. Di bilangan bulat modulo iya. Ya. Pertanyaannya apakah di semua ring seperti itu? Ya, kita nggak tahu ringnya seperti apa. Ring itu ada tanggal buah ring ya. Jadi untuk ngecek bahwa ini benar, kita tidak boleh pakai contoh. Kita harus buktikan menggunakan sifat dari ring ya. Nah, gimana caranya? Oke, buktinya 0 kali A itu kan sama dengan 0 tambah 0 dikali A. Benar kan? Kenapa bisa seperti ini? Karena ini R itu grup terhadap operasi tambah ya. Jadi 0 tambah 0 itu sama dengan 0 ya. 0 ini sama dengan 0 tambah 0 ya. Karena itu dari definisi ring bahwa di definisi memuat bahwa R terhadap operasi tambah itu bentuk grup ya. Berarti ini dipenuhin ya. Nah, kemudian eh ring satunya distributif kiri ya. Jadi boleh masuk ya, boleh mengalihkan seperti itu ya. Jadi ini sama dengan 0 kali A tambah 0 kali A. Ya, itu konsekuensi dari definisi saja. Ingat bahwa di sini saya tidak mengasumsikan bahwa R itu bilangan bulat ya. Tidak main tuduh gitu. Jadi kita tidak bicara tentang personalnya, tapi bicara tentang idenya ya. Nah, 0A ini kan ada di R. Ya. R itu terhadap operasi tambah dia suatu grup. Jadi punya inverse ya. 0A itu punya inverse ya. Inverse penjumlahan kita namakan negatif ya. Ya, sama dengan min 0A ya. Pasti punya karena R-nya grup terhadap operasi tambah ya. Nah, kemudian saya tambahkan di sini. Min 0A tambah. Yang kanan berarti yang kiri berarti ditambah juga yang sama, unsur yang sama ya. Ya, seperti itu. Oke. Ingat ini dioperasikan terlebih dahulu karena ditambahkan itu muncul belakangannya. Berarti ini jumlahkan itu. Nah, ini karena dia inverse-nya atau negatifnya ya, makanya akan sama dengan 0. Nah, ini kan harus dioperasikan yang dalam kurung lebih dahulu ya. Tapi karena R-nya dengan operasi jumlah atau asosiatif, jadi bisa dong ini dikerjakan lebih dahulu ya. Hasilnya adalah 0 juga ya. 0 sama dengan 0 tambah 0A jadinya seperti itu. Yang ini karena di 0 itu ada identitas penjumlahan, otomatis sama dengan 0A ya. Ya. Jadi terbukti. Ya. Jadi biasa-biasa jangan ada buktikan gini. Apa? Matriks 0, 0, 0 dikali matriks A1, A atau A, B, C, D gitu ya. Ini sama dengan perkalian. Kalian kalikan 0, 0, 0, 0 gitu ya. Ini sama dengan, ini adalah 0 gitu. Jadi terbukti benar. Enggak, ini enggak terbukti benar ya. Ini terbukti benar kalau R-nya matriks. Kalau R-nya ring enggak terbukti ya. Belum terbukti ya. Malah jauh dari bukti. Kita harus menggunakan sifat-sifat dari ring. Ya. Karena ini kata R-nya itu ring ya. Jangan menduga-duga, oh jangan-jangan R-nya matriks gitu. Tidak boleh ya punya prasangka buruk gitu ya. Oke, bukti lainnya ya. Kalau bilang bulat kita tahu bahwa A dikali min B itu sama dengan minus AB seperti itu ya. Tapi ini sama dengan min A dikali B juga seperti itu ya. Kita ingin buktikan seperti ini. Tapi untuk mempermudah saya buktikan yang ini aja ya. Ini sama dengan ini. Ya. Nah, kesamaan dengan ini ya kalian buktikan sendiri dah ya. Caranya nggak jauh beda. Ya. Nah, ini belum saya buktikan ya, tapi ini akan sama dengan A dikali 0.
Ya, buktinya sama ya. Tinggal dibuktikan bahwa ini sama dengan ini, ya. Buktinya sama, tinggal ditukar aja ini sebenarnya. Nah, saya gunakan ini ya untuk membuktikan yang kedua ini. Jadi kita punya A dikali 0 itu sama dengan 0. Ini kita sudah buktikan. Jadi boleh kita pakai ya teorema. Oke, kemudian saya rubah A dikali B tambah negatif B. Ini kan sama dengan 0 ya. Karena R-nya dengan operasi jumlah grup komutatif. Jadi boleh dong. Ya. Nah, kemudian karena ring itu berlaku di sifat distributif. Jadi kalau kita pakai distributif kiri ya, ini maka distributif kanan ya. Ini maka ini pakai distributif kiri ya. Dikali A dikali B seperti itu, A dikali min B. Nah, seperti itu. Ya. Karena AB anggota R dan R dengan operasi tambah dia apa namanya? Grup pasti punya inverse ya. Jadi saya tambahkan min AB ya. Ini juga tambahkan min AB gitu. Ya, dari sebelah kiri tapi ya. Nah, apa yang terjadi? Ini kan sebenarnya yang dikerjakan lebih dulu yang hitam ya, yang merah belakangan dia muncul. Tapi karena di R terhadap posisi jumlah dia berlaku sifat asosiatif, maka ini bisa kita jumlahkan lebih dulu ya. Jadi hasilnya adalah 0. Yang kanan jadi min AB seperti itu. Ya, karena dia grup, maka 0 tambah AB, A tambah min B. Ini jadi A kali min B saja ya. Oke, terbukti dah sama ya. Nah, kalian bisa juga membuktikan bahwa min A dikali min B itu sama dengan AB ya. Tapi gunakan teorema ini ya, sifat yang udah kita buktikan. Ya, silakan dicoba sendiri ya. Oke, saya punya istilah baru yaitu namanya jadi kalau kita punya ring seperti grup ya, kita punya grup maka ada namanya grup komutatif ya. Maka ring juga ada ring yang komutatif ya. Ring komutatif itu apa? Artinya terhadap operasi kali ini dia komutatif ya. Artinya untuk setiap AB anggota R oke, berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Ya. Ingat, dengan operasi jumlah pasti komutatif ya di ring itu. Itu bagian dari definisi ya. Tapi untuk operasi kali ini tidak dikatakan demikian. Ya. Ya, kita tahu bahwa di Z, di R dengan operasi yang biasa ini komutatif ya. Jadi tergolong ring komutatif. Tapi kalau kita punya matriks ini tidak komutatif. Nah, ini kalian sudah pelajari juga di aljabar linear elementer ya, bahwa matriks itu tidak memenuhi sifat komutatif seperti bilangan. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Kalau kita mau buktiin suatu himpunan itu ring atau tidak kan kita harus buktiin dia
distributif kiri sama distributif kanan kan, Ya, heeh. ada kemungkinan nggak, misal dia cuma distributif kanan aja tapi tidak distributif kiri, Pak? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kayaknya saya pernah lihat contohnya, eh contohnya itu agak susah dikit contohnya ya. Mungkin kalian nanti saya buatkan videonya dah tentang contoh itu ya. Bahwa ada yang memenuhi sifat distributif kiri aja, tapi tidak memenuhi sifat distributif kanan. Eh Contohnya kalau nggak salah oke, nah saya lupa contohnya tapi ada. Nanti saya coba carikan ya. Seingat saya contohnya rumit gitu. Baik, Pak. Oke. Bahkan nanti kalau kalian belajar lebih detail ya, eh inverse. Identitas pun ada yang identitas kiri tapi tidak punya identitas kanan ya. Bahkan punya inverse kiri tidak punya inverse kanan. Ada seperti itu. Oke? Ini kalau nggak salah seingat saya di matriks tapi elemen matriksnya bukan bilangan yang kita kenal. Saya lupa ya. Nanti dah saya coba cari tahu ya. Tapi itu contohnya dia matriks tapi bukan elemen yang kita kenal. Tapi itu advance ya. Kita di sini belajar yang mudah-mudah saja. Ya. Persisnya tidak di ring sebenarnya. Tidak di ring persisnya ya. Tidak di ring yang inverse kiri tidak sama dengan inverse kanan gitu ya. Itu tidak di ring ya. Tapi ada struktur matematika lain ya. Menarik sebenarnya. Terakhir saya bahas itu mungkin udah berapa puluh tahun lalu ya. Makasih diingatkan Dan. Saya jadi bernostalgia ya terhadap materi dulu karena bicarakan itu. Oke, seperti di grup kita juga mengenal istilah homomorfisme ya. Ya. Jadi kalau kita punya dua buah ring, R dan S itu ring. Ya. Fungsi dari R ke S itu dikatakan homomorfisme ya. Apabila yang pertama FA tambah B sama dengan FA tambah FB. Dan yang kedua F dikali AB sama dengan FA dikali FB ya. Nah, ini intinya dia tidak masalah dioperasikan terlebih dahulu ya, dioperasikan dulu atau dipetakan terlebih dahulu baru dioperasikan, tidak masalah ya. Dioperasikan terlebih dahulu baru dipetakan akan sama hasilnya dengan petakan dulu baru dioperasikan ya. Baik untuk kedua buah operasi ya. Kalau di grup kan cukup satu aja ya. Ya ilustrasinya begini ya. Ya, ini misalnya A, ini B. Yang kedua ini A tambah B, ya. Ini FA, petanya A, FB petanya B, kemudian ini FA tambah B. Ya. Jadi A itu dipetakan ke FA, B dipetakan ke FB. Kalau A tambah B dijumlah sama dengan ini dan FA tambah FB dijumlah sama dengan ini, maka bukan sama dengan ini ya. Maka petanya AB juga akan sama dengan petanya sama dengan FA tambah FB ya, sama dengan jadinya ya. Ingat bahwa ini tidak senantiasa berlaku ya. Nah, contohnya ya, kalau kita punya ini 1, ini 2, 3 ya. Jumlah biasa ya. Dengan F-nya itu sama dengan X kuadrat ya. Maka ini jadi 1.
Ini jadi 4. Ini jadi 9. Ya. 1 tambah 2 sama dengan 3, tapi 1 tambah 4 itu sama dengan 5. Tidak sama dengan 9 ya. Jadi tidak berlaku sifat yang ini. Sama dengan ya. Nah, kalau berlaku kita katakan dia mengawetkan operasi ya. Jadi mengawetkan operasi artinya ya tidak penting ya dipetakan terlebih dahulu atau dioperasikan terlebih dahulu, hasilnya bakal tetap sama ya. Tapi kalau fungsinya f sama dengan x kuadrat, dia tidak berlaku sifat seperti ini ya. Baik tambah maupun kali ya. Baik tambah maupun kali ya. Ini kan tambah nggak berlaku ya. Kali juga 1 kali 2 kan 2. Nah, tapi 1 kali 9 kan 1 kali 4 kan 4 ya. Ya, jadi tidak sama hasilnya. Ini kebetulan sama ya. Yang kali kebetulan sama ya. Ya. Yang kali kebetulan sama. Angkanya kebetulan sama ya. Jadi untuk f(x sama x kuadrat) ini berlaku, tapi ini tidak berlaku. Saya nggak tahu berlaku atau nggak berlaku kayaknya ya. Contohnya 2 kali 3 ya. 2 kali 3 itu 6 ya. Ya, pertanyaan 2 adalah 4, pertanyaan 3 9. 4 kali 9 adalah 36. Oh, benar berlaku juga ya. Oh iya, emang berlaku ya. Jadi f A dikali B itu sama dengan AB kuadrat ya. Jadi yang berlaku ya. Jadi sama dengan A kuadrat kali B kuadrat seperti itu ya. Dan A kuadrat itu sama dengan FA kan. Dan B kuadrat adalah FB seperti itu. Ya. Jadi ini berlaku, ini tidak berlaku. Jadi fx sama dengan x kuadrat itu bukan suatu homomorfisme ya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau berlaku dua-duanya baru dikatakan homomorfisme. Tidak cukup satu. Tidak cukup hanya satu buah aja ya. Oke ya, materi hari ini kayak untuk ini aja ya. Nanti kita akan bicara tentang kalau kita dibicara grup, itu kita bicara subgrup ya. Kalau bicara ring, nanti ada juga namanya subring. Ya. Tapi ternyata ya, kalau kita bicara subring tidak begitu menarik. Kita bicara sesuatu yang lebih general aja, namanya ideal ya. Lebih ideal kita bicarakan substrukturnya ya. Substruktur dari grup adalah subgrup, subgrup dari ring yang paling enak dibahas itu adalah ideal. Ya. Subring ini cuma sekedar dikenalkan, tidak pernah dibahas di dunia matematika ya, dunia aljabar. Nyaris nggak pernah dibahas lagi subring ya, hanya dikenalkan aja. Kita hanya bicara tentang ideal, karena dia lebih menarik. Lebih menariknya gimana? Ya, besok dah ya, saya jelaskan. Kemudian nanti kita pada kuliah-kuliah sebelum berikutnya ya, kita akan belajar ring yang lebih menarik ya. Ring ini ada tingkatannya, ada yang lebih khusus ya, namanya daerah integral. Ada juga namanya lapangan ya. Oke, sebentar ya, 1 menit dulu. Ada yang harus saya kerjakan.
Halo? Oke, maaf atas gangguannya. Oke, jadi ring itu ada beberapa ring yang spesial sama daerah integral. Satu ring spesial adalah lapangan ya. Kita akan belajar di minggu-minggu berikut ya. Oke, kenapa ini spesial? Karena kalau di ring yang kita kenal, kalau di Zn misal gitu ya, atau Z6 persisnya ya, misalkan biar gampang ya. 2 kali 3 itu sama dengan 0 ya. Di ring ini tidak mirip dengan bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat kan A dikali B sama dengan A dikali C, maka kita punya B sama dengan C ya. Seperti itu ya. Tapi di ring bilangan bulat, di ring Z6 itu tidak berlaku. Ya, karena 2 kali 3 itu sama dengan 2 kali 0 ya. Ini B-nya, ini C-nya. Duanya A ya. Tapi B-nya dengan C tidak sama. Ya, tidak sama dengan C ya. Karena apa? Karena bisa sama dengan 0 seperti itu. Ya. Nah, di daerah integral itu ini ingin dihilangkan sifat ini ya. Sifat dua bilangan yang tidak 0 kalau dikali hasilnya 0 itu ingin ditiadakan ya. Jadi di daerah integral adalah ring yang tidak punya bilangan tak 0 yang dikali hasil 0 seperti itu. Ya. Tidak hanya di Zn ya, kalau matriks juga ya, matriks 1 0 0 1 ya dikalikan dengan matriks 0 0 0 1. Ini 0 ya, sorry. 1 0 0 0 dikalikan 0 0 1. Ini dua-duanya matriks tidak 0. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan matriks 0 ya. Nah, ini ring seperti ini kita membuat suatu ring spesial sama dari integral di mana tidak terjadi dua peristiwa di atas ya. Kalau dua unsur tak 0 dikalikan hasilnya 0 ya. Kita ingin pelajari khusus ring seperti ini ya. Jadi ini ring yang lebih ketat ya. Jadi sementara ring lapangan ini lebih ketat lagi ya. Bahwa setiap unsurnya punya inverse ya. Nah, daerah integralnya contohnya bilangan bulat ya. Bilangan bulat kalau dua unsur tak 0, A dikali B, itu sama dengan 0 ya. Pasti salah satu 0. Ya, tidak mungkin keduanya 0 di bilangan bulat. Tapi bilangan bulat tidak mesti punya inverse. Ya. Dua inverse-nya tidak ada ya. Nah, kalau di lapangan ini diwajibkan setiap unsurnya punya inverse ya. Setiap unsur yang tak 0 pasti punya inverse. Diwajibkan ya. Nah, contohnya adalah bilangan real. Ya. Nah, kalau kalian belajar mata kuliah teori bilangan, kita akan belajar daerah integral lebih dalam gitu ya. Sementara kalau kalian belajar analisis real, kalian akan belajar lapangan bilangan real, khususnya lapangan real ya. Spesifik real. Ini juga daerah integral spesifik Z. Walaupun daerah integral tidak hanya Z ya. Lapangan juga tidak hanya Z ya. Kalian belajar lapangan R secara lebih detail. Ya. Malah jadi satu materi yang sama banyaknya dengan mata kuliah aljabar, mata kuliah struktural aljabar ya. Kalau kalian belajar analisis kompleks, ya, kalian akan belajar lapangan yang C ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya analisis itu adalah bagian kecil dari struktur aljabar ya. Bagian kecil tapi membahas secara super detail. Ya. Ada fungsi di sana, tidak hanya fungsi yang homomorfisme, tapi fungsi-fungsi yang tidak homomorfisme juga dibahas di sana ya. Jadi kalau kalian lebih tertarik belajar lapangan bilangan R dan atau lapangan bilangan C, kalian belajar mata kuliah analisis real dan analisis kompleks seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah orang analisis itu ya lebih jelimet daripada orang aljabar ya, bicara seperti itu. Oke, itu adalah apa yang kita akan pelajari di minggu-minggu berikutnya tentang beberapa ring khusus, yaitu yang paling terkenal adalah daerah integral dan lapangan. Ada juga ring khusus lainnya selain dua ini. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Halo? Apakah ada yang ditanyakan? Halo halo? Belum ada kayaknya, Pak. Belum ada, oke. Belum ada, Pak. Kalau gitu kalian bisa lihat videonya lagi di YouTube Oh ya. iya, Pak, nggak ada. Kalian bisa lihat lagi videonya di YouTube. Kalau emang masih ada yang membingungkan lagi, silakan tanya ke saya, oke? Saya akhiri videonya.